Umat Muslim di berbagai daerah di Indonesia mengikuti sholat Idul Adha. Ini menjadi sholat Idul Adha pertama yang dilakukan setelah Indonesia resmi memasuki masa endemi. Sholat Idul Adha berlangsung secara khusyuk dan diikuti oleh umat Muslim di Denpasar, Bali. Ibadah sholat digelar di lapangan Lumintang dan diadakan oleh Panitia Hari Besar Islam Majelis Taklim Aji Dharma Nirmala Al-Kautsar Denpasar. Kerukunan umat beragama pun ditunjukkan dengan kehadiran pecalang dan kepolisian yang turut menjaga kelancaran jalannya sholat Id. Idul Adha jadi momen untuk memperingati kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Dalam ceramahnya, Ketua Dewan Pengawas PHBI berharap umat Muslim dapat selalu bersyukur dan beramal pada sesama serta ikut menjaga kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai pengorbanan itu harus dimiliki dan diyakinkan oleh setiap Islam, setiap umat Islam, yakni tentu untuk terutama ya untuk bagaimana dalam Idul Kurban ini umat Islam utamanya ya senantiasa sama-sama proaktif menjaga kesatuan persatuan bangsa, kedamaian, keberkahan ya, kerukunan itu ya. Jadi lewat itulah Islam dalam hal ini berkontribusi terhadap kedamaian, kesatuan dan persatuan bangsa. Kalau kita di sini selalu hadir di sini untuk melakukan pengamanan berkaitan dengan toleransi beragama. Kita di sini sudah terjalin toleransi beragama untuk menjaga keamanan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah kaum muslim yang ada. Bersama-sama menjaga kebersamaan kerukunan beragama. Pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam berakhir ricuh. Kericuhan ini mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang dipicu kekecewaan Aremania yang tak terima dengan kekalahan. Aremania yang tak terima dengan kekalahan Arema FC tersebut merangsek masuk ke lapangan setelah pertandingan selesai. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan dalam pertandingan ini kemenangan ada di tangan Persebaya Surabaya dengan skor 3-2. Dalam pertandingan Niko mengatakan tak ada permasalahan. Pertandingan berjalan lancar dan berlangsung dengan tertib. Permasalahan terjadi setelah pertandingan selesai. Aremania merasa kecewa terhadap tim kesayangannya yang kalah dalam pertandingan. Hal tersebut karena selama ini jika pertandingan digelar di kandang sendiri, Arema disebut tak pernah mengalami kekalahan. Masa yang kecewa tersebut kemudian turun ke lapangan untuk mencari para pemain untuk menanyakan sebab kekalahan. Selain itu juga untuk melampiaskan rasa kekecewaan mereka. Untuk itu, kepolisian berusaha mengalihkan agar para penonton tak mengejar para pemain. Dalam prosesnya, pengamanan dilakukan dengan cara menyemprotkan gas air mata lantaran para penonton mulai anarkis. Hal ini membuat para penonton berlari menuju ke satu titik pintu keluar hingga terjadi penumpukan. Dalam proses inilah banyak orang yang sesak napas dan kekurangan oksigen. Tim medis kemudian berusaha melakukan pertolongan dan evakuasi, kemudian dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri. Kemudian sebanyak 34 orang meninggal dunia di stadion, sisanya meninggal saat upaya pertolongan. Mayoritas karena kondisinya memburuk pasca kerusuhan terjadi. Saat ini dikabarkan 180 orang masih dirawat di rumah sakit. Acara Hari Kemerdekaan Indonesia yang historical karena ini yang terakhir di Jakarta, tahun depan sudah di Nusantara. Agak-agak ya pasti ada ada rasa terharu. Ini Pak,
Minahasa. Ini pilihan ibu. Oke. Alasannya kenapa menggunakan pakaian ini, Pak? Karena ini kita perang melawan COVID sudah selesai gitu kan. Sekarang ke patogen lainnya. Itu sih menurut saya juga udah luar biasa sih, hebat banget lah, maksudnya nggak ada larangan-larangan apa, kirain cuma hanya duduk-duduk doang, ternyata kita juga bisa turun langsung ke lapangan buat memeriahkan kembali HUT RI ke-78 ini. Seru banget ya itu, kita jadi bisa keluarin ikut-ikutan gitu, joget. Kan kita dapetnya di belakang gitu, jadinya kan kita bisa maju untuk nari bersama gitu. Seru banget sih, semuanya kayak nyampur ya, nggak ada perbedaan pas yang nyanyi bareng-bareng ya, kayak pesta rakyat jatuhnya yang tahun ini. Seru banget sih kegiatannya hari ini. Semua pemungutan suara ini sudah sekali lagi mulai berjalan, tidak hanya di Jakarta seperti yang kita jadikan fokus karena para tokoh nasional di sini, tapi di seluruh daerah juga sudah dimulai dan nanti kita akan sampaikan juga kepada Anda. Sampai saat ini situasinya masih berlangsung dengan baik, lancar dan aman. Mudah-mudahan ini terus berlangsung hingga nanti selesainya penghitungan suara, terutama untuk Pilpres yang dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk DPD, DPR RI dan juga DPR provinsi maupun kabupaten. Berada sudah di bilik, kemudian Joko Widodo menunjukkan bagaimana kertas suara. Kalau Anda mendengar teman-teman media meminta Pak Jokowi menunjukkan suara, biasanya itu teman-teman fotografer ya. Dan biasanya foto-foto itulah yang kemudian mungkin besok pagi akan bisa kita lihat di media cetak begitu. Nanti setelah mencoblos, surat suaranya ditunjukkan lagi, diminta lagi berulang-ulang. Pagi baru dimulai, Damin Nurdin warga kampung Cimenteng, Sukabumi keluar mencari rumput di hutan. Pekerjaan ini menjadi penyangga kehidupan Damin selama berpuluh-puluh tahun. Meski bekerja setiap hari, kehidupan Damin tak lantas menjadi lebih baik. Kemiskinan semakin menjeratnya. Damin pun harus tinggal di dalam gubuk terpencil, jauh dalam hutan Cimenteng selama 30 tahun. Ia hidup sebatang kara setelah ditinggal pergi sang istri. Tubuhnya membungkuk karena kerasnya membanting tulang. Jika tak mendapatkan uang, ia terpaksa berpuasa hingga 1 minggu lamanya. Masih ada dahar untuk puasa seminggu. Seminggu puasa? Ya, ayah masihan mah. Kamu tanya mah, saya awut, tanya mah. Masihan mah. Ya, Kang Damin, ari ngajual jukut menangna sabaraha? Hasilnya paling 10.000. Hasilnya kalau payu, entah ayam mah, saya namru, entah ayam mah. Kehidupan Darmin pertama kali diketahui oleh seorang ustadz di desanya. Saat itu Darmin ditemukan tergeletak lemah di gubuk karena kelaparan. Menengok lagi ke sini dan ternyata kata dia ini udah 1 minggu ini tidak makan gitu. Ya akhirnya
saya pun dengan keterbatasan ini, bukan saya bermaksud apa-apa atau tujuan mau mempermalukan siapa, bukan. Cuma saya pengen mengetuk warga, khususnya para dermawan yang di Indonesia ini, cobalah ini, Damin ini saudara kita, perlu bantuan dari kita semua. Hidup berpuluh tahun dalam kemiskinan, belum ada bantuan datang dari pemerintah daerah. Damin berharap bisa hidup layak dan tak lagi merasakan kelaparan. Tim Liputan Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.